Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang instrumen penelitian. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Oke, sebelumnya kita akan mereview dulu tentang jenis data. Oke, yang pertama adalah jenis data berdasarkan penggolongannya. Terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit adalah data yang ditetapkan berdasarkan atas proses penggolongan atau kategori yang tidak tumpang tindih. Contohnya adalah jenis kelamin, status perkawinan, jenis pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian data kontinum adalah data yang memiliki satuan jarak atau internal yang pasti, baik berupa penjenjangan, perskalaan, dan perbandingan. Kemudian jenis data menurut pengukurannya. Ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, simbol, dan data lainnya yang bentuknya bukan angka. Sementara data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian jenis data menurut derajat sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau langsung dari informan. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan sumber aslinya. Nah, sekarang kita masuk kepada instrumen. Nah, instrumen digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data. Informasi ini tentang apa? Yaitu tentang variabel atau indikator pada variabel. Jika instrumen salah, maka akan terjadi permasalahan validitas internal, di mana jika kesimpulan salah atau overgeneralization, maka ada terjadi permasalahan validitas eksternal. Nah, jadi kalau ada instrumennya salah, tidak sesuai, maka terjadi validitas eksternal. Sementara terjadi juga validitas eksternal itu jika kesimpulannya itu salah. Kemudian untuk menghindari kesalahan instrumen, maka kita perlu langkah-langkah dalam memilih instrumen. Yang pertama adalah menentukan variabel dalam penelitian. Variabel atau data harus sesuai dengan instrumen, jika tidak akan mengalami masalah validitas konstruksi. Oke, jadi apa validitas konstruksi? Kita refresh lagi. Terjadi jika instrumen yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang akan kita ukur. Contohnya kita mau mengukur kemampuan berpidato. Kita menggunakan instrumen tes tulis. Nah, ini terjadi validitas konstruksi, di mana seharusnya untuk mengukur kemampuan berpidato, kita menggunakan tes lisan. Seperti itu ya. Yang kedua, dalam memilih instrumen adalah memutuskan jenis instrumen yang digunakan. Yang ketiga adalah menentukan cakupan atau isi atau tugas dari instrumen. Nah, isi cakupan dari instrumen harus benar. Jika tidak, akan mengalami masalah validitas isi. Oke, contohnya validitas isi adalah jika kita menggunakan instrumen wawancara. Nah, kita mewawancari pandangan ulama tentang nikah siri. Kemudian yang kita tanyakan adalah tentang hukum-hukum pernikahan. Nah, ini sudah sesuai belum? Ya, sudah sesuai ya, karena isinya tentang hukum pernikahan, kemudian yang akan dibahas adalah hukum nikah siri. Nah, hukum nikah siri juga hukum pernikahan juga ya. Kemudian yang keempat, langkah-langkah dalam memilih instrumen adalah mengembangkan instrumen, di mana bisa menggunakan instrumen yang sudah ada dari studi pendahuluan atau saat melakukan kajian pustaka. Nah, yang kelima itu bisa menguji coba instrumen untuk meyakinkan atau memastikan bahwa instrumen tepat pada 1-3 orang dari populasi. Ya, jadi kita memilih instrumen itu, kita bisa mengembangkan instrumen itu, atau kita bisa juga menguji coba instrumen untuk memastikan bahwa instrumen itu tepat sebelum kita menggunakannya dalam pengambilan data. Yang keenam adalah memberi penilaian dan membandingkan dengan nilai atau informasi dari instruktur populasi. Jika nilai yang diperoleh dari instrumen berbeda atau tidak sesuai dengan penampilan nyata atau nilai sebenarnya seseorang, maka akan muncul validitas empiris. Oke, validitas empiris itu yaitu validitas prediktif dan konkuren itu ya.
Kemudian karakteristik instrumen yang baik, yang mana yang pertama adalah bahasanya mudah dipahami. Kemudian menggunakan kosakata yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, instruksinya jelas. Misalkan kita memakai instrumen, ada macam-macam ya. Ada instrumen itu bisa angket, bisa wawancara. Nah, misalkan kita memakai angket, maka bahasa angket itu atau kuesioner itu juga harus bahasa Indonesia yang baik, yang benar, ya, yang baku, yang dipahami orang. Kemudian kosakatanya juga harus benar, ya. Kemudian instruksinya, petunjuk dalam mengisi angket itu juga harus jelas. Kalau kita menggunakan wawancara, juga sama, bahasa yang gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kosakatanya juga kosakata yang baik dan benar. Kemudian syarat instrumen yang pertama adalah valid, di mana benar, ya, sesuai mengukur apa yang harus diukur. Oke, yang kedua adalah reliable, di mana akurat, yaitu memberi hasil yang konsisten. Ya, kemudian yang ketiga adalah objektif, di mana tidak subjektif. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah berguna atau praktis digunakan, lama pengambilan datanya, dan biaya yang dikeluarkan. Itu adalah syarat instrumen. Kemudian tentang teknik pengumpulan data itu ada bermacam-macam. Yang pertama bisa observasi atau pengamatan, bisa kuesioner atau angket, dan bisa juga wawancara. Nah, observasi atau pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Jenis-jenis observasi atau pengamatan yang pertama adalah anecdotal record, yaitu daftar riwayat kelakuan atau catatan-catatan hal penting yang dibuat oleh peneliti. Kemudian yang kedua adalah record atau catatan yang dibuat peneliti hanya pada waktu tertentu saja. Kemudian observasi bisa berupa checklist, ya, yaitu suatu daftar yang berisi nama-nama subjek atau faktor-faktor yang hendak diselidiki untuk mensistematiskan catatan observasi. Bisa juga berupa mechanical devices atau pengamatan menggunakan alat-alat mekanik sebab lebih praktis dan ekonomis. Jadi kita tekniknya apa? Observasi atau pengamatan. Nah, kita pakai apa? Untuk instrumennya kita bisa pakai anecdotal record, atau kita bisa pakai record atau checklist atau mechanical devices, ya, misalkan alat-alat mekanik, ya, yang lebih praktis dan ekonomis. Kemudian kuesioner atau angket. Nah, itu artinya adalah daftar rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Nah, menurut prosedurnya kita bisa memakai angket langsung, ya, yaitu angket yang dikirimkan kepada dan dijawab oleh responden. Kemudian angket tidak langsung, yaitu angket yang dikirimkan kepada seseorang untuk mencari informasi atau keterangan tentang orang lain. Jadi, angket langsung berarti dijawab langsung oleh responden, sementara angket tidak langsung itu diberikan kepada orang, ya, untuk mencari informasi tentang orang lain. Jadi secara tidak langsung. Menurut penyusunan itemnya, ya, angket itu terbagi jadi berbagai macam, ya. Bisa angket terbuka apabila responden diberikan kebebasan untuk menjawab sesuai dengan pikiran atau pendapatnya. Kemudian angket tertutup jika angket yang berisikan pertanyaan dengan jawaban yang harus dipilih oleh responden tanpa ada alternatif jawaban lain. Nah, angket semi terbuka dan tertutup adalah angket yang memuat pertanyaan di mana jawaban telah disiapkan tetapi responden diberi kesempatan untuk menjelaskan pendapatnya. Oke, jadi misalkan angket terbuka, ya, berarti jawabnya bebas. Sementara kalau angket tertutup, berarti misalkan harus menjawab setuju, sangat tidak setuju, atau kurang setuju, ya, atau sangat setuju sekali. Nah, kalau angket semi terbuka ada pilihannya, ya, tidak, kemudian ada opsi untuk menjawab secara bebas. Nah, itu ada angket semi terbuka. Kemudian ada wawancara, ya, kegiatan mencari bahan keterangan atau pendapat melalui tanya jawab lisan dengan informan. Nah, tadi kalau angket itu sifatnya tertulis, ya, tapi wawancara itu lisan. Nah, macamnya menurut tujuannya ada non-directive interview, di mana penanya membiarkan orang yang ditanya itu berbicara seluas-luasnya baru kemudian mengajakkan pertanyaan secara rinci. Nah, fokus interview
di mana pertanyaan-pertanyaan disiapkan dan dirangkai sedemikian rupa sehingga jawaban-jawaban dari orang yang ditanya menjurus ke tujuan tertentu. Kemudian repeated interview, yaitu peneliti ingin mengetahui perubahan-perubahan untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau ini non-directed interview, berarti wawancaranya itu bebas ya, tidak terumuskan. Jadi yang ditanya itu bisa menjawab seluas-luasnya. Ya. Kalau fokus interview, di wawancaranya fokus. Nah, dia dijuruskan untuk menjawab tujuan tertentu. Kalau repeated interview, berarti peneliti di sini mengulangi ya wawancaranya untuk mengetahui apakah ada perubahan-perubahan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian wawancara menurut penyusunannya, yaitu wawancara dalam bentuk polling, yaitu pertanyaan dan jawaban sudah disiapkan. Kemudian bisa juga wawancara dalam bentuk terbuka, yaitu pertanyaan sudah disiapkan namun jawabannya bebas diajukan oleh responden. Wawancara tidak terbentuk ya, tidak berbentuk atau non-structured interview, di mana penanya bebas mengajukan pertanyaan yang bentuk dan isi pertanyaannya disesuaikan dengan perkembangan wawancara oleh peneliti. Kemudian berikutnya adalah quiz time ya. Silakan dijawab di kolom komentar video di bawah ini ya. Pertanyaan adalah, benarkah jika latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan termasuk pada jenis data diskrit? Nah, kenapa? Jelaskan dengan singkat dan tepat kenapa latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan itu termasuk data diskrit. Berikan alasan yang singkat, jelas, dan padat di kolom komentar di bawah ini. Untuk selanjutnya, silakan klik di deskripsi box pada video ini, yaitu bit.ly/instru_pen untuk latihan soal. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.